Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat pada siang hari ini pemirsa. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya seluruh pemirsa sehingga dapat menjalankan aktivitas seluruh kegiatannya dapat berjalan dengan lancar. Nah pemirsa, di hari ini kita akan ngebahas soal stunting. Tentunya sudah ada narasumber nih yang akan menemani kebersamaan kita dalam 1 jam ke depan. Yakni ada dokter spesialis anak hari ini, ada dokter Desi Primayani. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Luar biasa. Sehat dok ya? Sehat. Luar biasa. Menyempatkan hadir ke TVRI Jambi, terima kasih banyak sekali lagi dokter. Ini sangat ditunggu sekali nih edukasinya dari dokter Desi hari ini, seorang spesialis anak langsung. Ngomong-ngomong di depan dokter Desi ini udah ya kayak mau posyandu gitu ya. Iya. Sudah bawa Udah bawa apa ini dokter? Boleh disepil dulu. Alat peraga ya, nanti bisa di zoom ya kameramennya. Ada buku pink. Nah kalau buku pink ini ibu-ibu kayaknya akrab karena biasanya 1 bulan sekali ya dok ya. Bawa buku, betul. Kita posyandu, ada garis merah, ada garis kuning, ya. Garis hijau. Kita nanti bakal ngebahas itu ya pemirsa ya bersama dokter Desi spesialis anak. Nah tapi kami mengajak nih buat seluruh pemirsa di rumah yang mau berkonsultasi langsung ya mungkin kalau nggak sempet nih atau rumahnya jauh dokter nih nggak sempet kalau mau ke puskesmas ya, puskes pertama atau apalagi mau ke spesialis nih. Jadi kita ngajak nih buat pemirsa di rumah, yuk gabung bersama TVRI Jambi, ada dokter Desi di siang hari ini. Jadi bisa aja langsung di line telepon 0741663855. Pasti udah pada save dong nomor telepon TVRI Jambi. Jadi langsung aja konsulin langsung bersama dokter Desi kalau ada keluhan, kalau ada ya anaknya ini kenapa nih dok nggak mau makan, ya bisa jadi dok ya. Siap, itu menjadi momok tersendiri buat para ibu-ibu di luar sana yang katanya anaknya nggak mau makan maunya jajan aja. Baik, masalah stunting. Dokter kita pengen tahu dulu nih kalau dari seorang dokter sendiri nih dokter spesialis anak apalagi ya stuntingnya apa sih dok? Iya. Kalau masyarakat awam mungkin rada ini ya kurang familiar nih, ya. Oke. Apa nih stunting sebenarnya dok? Ya. Silakan. Sebenarnya sedang trending yang kita bicarakan hari ini ya. Topik banget nih dok. Trending topik ya, iya, stunting dan memang orang tua di zaman sekarang sudah banyak yang lebih aware, lebih waspada dengan istilah ini. Stunting sebenarnya artinya itu sederhananya adalah pendek, ya. Pendek yang bagaimana? Untuk tahu pendek tidak tentu harus ada standarnya yang diukur berdasarkan kurva pertumbuhan. Dan dalam hal ini adalah kurva pertumbuhan dari WHO, World Health Organization ya. Sementara Indonesia sendiri juga menyediakan panduan-panduan yang biasanya dibagikan pada orang tua yang baru mendapatkan anak. Itu adalah berupa buku KIA. Jadi siapa yang belum dapat ini harus punya ya karena dari sinilah memang kita akan bisa melihat bagaimana pertumbuhan anak-anak kita. Dan stunting itu adalah kondisi di mana tinggi badannya tidak tercapai pada garis normal. Yaitu di bawah -2 standar deviasi menurut kurva pertumbuhan WHO. Jadi supaya tahu itu ya gimana ya harus diukur dong ya nggak mungkin cuma lihat dari jarak jauh kira-kira gitu nggak bisa dok ya nggak bisa harus ngukur dan ngukurnya harus benar supaya benar ngukurnya yang ngukur harus terlatih harus kompeten juga dong kalau mama papa ngukur di rumah boleh aja boleh banget boleh pakai veteran baju betul tapi ya gimana tapi memang yang ngukur sebaiknya dievaluasi. Yang ngukur adalah diulang lagi di puskesmas atau di posyandu atau di rumah sakit. Kenapa? Supaya hasilnya akurat. Karena namanya anak diukur tuh nggak gampang juga sih. Kalau bayi goyang-goyang ya kan. Belum lagi nangisnya, timbang badan juga kan susah. Harus pakai timbangan khusus ya. Kalau mama papa yang modal mau beli sendiri timbangan bayi ya boleh. Cuman kan
daripada modal itu kan lebih baik ke posyandu atau puskesmas aja sekalian soalnya, sekalian diukur dengan cara yang baik dan benar. Lalu diplot, istilahnya diplot ya, di grafik pertumbuhan. Oh ada grafiknya, berarti di buku pink masih ada grafiknya sekarang dong. Ya? Boleh di kamera situ dokter? Ntar saya panjangin dulu nih grafiknya, bagus banget nih ya. Jadi setiap kali datang diukur, ada berat badan, ada tinggi badan, lalu di berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Jangan lupa ya, supaya kita tahu pertumbuhannya dengan ideal. Lalu dikasih tanda di umur sebulan, berapa beratnya, 2 bulan, berapa beratnya. Dan itu memang setiap bulan untuk anak-anak berusia di bawah 2 tahun. Itu sebaiknya dilakukan oleh petugas yang memang terlatih. Tapi boleh dong dicoba-coba sendiri di rumah. Tetapi itu tadi perlu dievaluasi berkala oleh petugas atau ahli kesehatan yang memang sudah terlatih untuk mendeteksi. Baik. Itu ya dokter ya di awal ini ya. Tapi tadi kan dokter sempat singgung nih ada tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Apakah 3 poin ini yang menjadi klasifikasi anak bisa dikatakan stunting nih? Jadi begini, basically kan ngomongin pendek, ngapain kita ngukur-ngukur berat badan gitu kan? Gitu ya, memang kayaknya itu nggak ada hubungannya, tapi ada loh. Gitu. Sebenarnya ada. Boleh dikasih tahu nih pemirsa. Ya, secara umum dulu ya, bicara garis besar, anak itu tumbuh bukan hanya ke atas bukan hanya nambah berat, tapi juga sebenarnya nambah kebisaan-kebisaan. Itu makanya istilahnya tumbuh kembang. Tumbuh kembang. Tumbuh aja tapi tidak berkembang? Jangan. Ya. Kalau bertumbuh, mudah-mudahan pasti berkembang. Tapi memang nggak cuma ada satu aspek dari tumbuh kembang itu, ada banyak aspek ya. Tapi kita harus pastikan tumbuhnya baik. Kalau tumbuhnya kurang baik, hampir pasti deh kembangnya mungkin juga kurang baik. Tapi kalau tumbuhnya baik, kembangnya kemungkinan akan baik asal faktor-faktornya terpenuhi. Nah, tumbuh itu apa? Tumbuh itu bisa diukur berdasarkan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Kalau ini gampang aja ya, kalau kita punya usaha, modalnya nggak cukup, nggak bisa dong berkembang. Iya dong, bener dong. Mentok di situ-situ aja nanti. Punya peta 1x1 kan harapannya nambah ya. Iya, bisa jadi 5. Nambah cabang. Satu di mana. Ini juga gitu. Kalau beratnya di 3 kilo terus, mungkin nggak dia nambah tingginya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena untuk tambah tinggi butuh juga namanya protein cukup, karbohidrat cukup, lemak cukup dan semua itu salah satu penanda yang awal adalah berat badan. Kalau berat badannya susah naik, jangan harap deh nambah tinggi. Ya, karena modalnya nggak cukup. Boro-boro mau tambah tinggi, mau ngoek aja kayak capek banget, ya kan? Ngoek itu butuh usaha loh. Berarti tinggi badan dan berat badan ini sangat berkaitan sekali. Nah, bagaimana dengan lingkar kepala nih dok? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Berarti ini sangat misalnya badannya kecil, kepalanya gede. Sangat kritis, ini betul nih pertanyaannya. Gimana? Betul. Lingkar kepala harus nambah, tentu saja juga harus di standarisasi ya. Pertambahannya memang akan bertambah dalam kurun waktu 1 tahun sampai 1,5 tahun itu masih akan ada pertambahan meskipun umumnya setelah 1 tahun tidak banyak bertambah. Dan itu adalah salah satu juga tanda bahwa otaknya berkembang. Lingkar kepala bertambah. Itu artinya itu salah satu tanda otaknya berkembang. Iya, otaknya berkembang. Itu kenapa Tuhan memberikan struktur tengkorak pada anak-anak bayi itu belum menutup. Ada ruang di mana otak itu masih bisa berkembang. Pada saatnya nanti bagian-bagian tengkorak itu akan menjadi kaku, tidak bisa lagi bertambah, dan itu memang sudah saatnya. Nah, pada saat ia masih perlu berkembang, disitulah kita harus mencukupi semua faktor nutrisi yang dia perlukan. Ya, dalam hal ini penanda pertama tentu saja berat badan. Kalau berat badannya susah naik, setelah beberapa bulan akan nampak nantinya bahwa pertumbuhan tingginya akan susah nambah, susah bertambah. Yang disusul kemudian dengan lingkar kepala juga yang akan
tidak bertambah secara ideal. Ya memang lingkar kepala nggak boleh bertambah dengan pesat. Ya, tentu saja itu adalah jenis sebulan bisa 5 cm naiknya nggak boleh juga dok ya. Itu adalah jenis kelainan yang juga kita evaluasi dan itu memang betul kita tetap harus harus kita pantau. Iya. Nah disitulah fungsi pemantauan di tempat-tempat seperti posyandu, puskesmas atau rumah sakit. Jadi penting banget. Jangan tidak dikontrolkan. Nggak boleh ya, penting boleh. Banget ya dikontrol. Karena di situ setahun dan 2 tahun pertama, bahkan dari dalam kandungan itu adalah 1000 tahun kehidupan yang sangat berharga. Ya, 1000 tahun awal kehidupan yang sangat berharga. Golden period. Di situ tidak tergantikan. Kenapa? Karena disitulah perkembangan dan pertumbuhan seorang anak itu sangat pesat. Ya, jadi jangan sampai disia-siakan, jangan sampai tidak dievaluasi. Berarti sebegitu pentingnya tumbuh kembang anak di 1000 hari pertama. Betul. Nah, berarti kan kalau ada kasus stunting ini, tumbuh kembangnya tidak baik, ya kan dokter ya. Nah, kalau ada yang tidak baik ini pasti ada sebabnya dong dok ya. Betul. Kenapa nih anak nih? Tapi kan yang seperti awal saya bilang tadi dokter, ibu-ibu mana sih? Ya, apalagi sekarang nih dok, ibu-ibu mana yang tenang, yang lihat anaknya nggak mau makan, maunya jajan aja, atau mungkin ya seperti yang dokter bilang tadi kan karbohidratnya harus terpenuhi, lemaknya harus terpenuhi, proteinnya harus terpenuhi. Nah ini kita kan pengennya seperti itu ya, idealnya dokter ya. Tapi ini kalau misalnya nih stunting nih, si anak tumbuh kembangnya tidak baik, ini sebenarnya apa yang menyebabkan anak tersebut ya, bisa stunting? Ngomong-ngomong udah punya momongan? Sudah dong. Oh pas banget, berarti jadi curhat juga nih. Berarti relate kan ya, relate banget dong. Juga ya. Oke, sebelum kita masuk ke fase makan-makan itu ya. Kita mundur dikit karena stunting itu ternyata bukan hanya satu poin saja yang menentukan dia itu akan bertumbuh dengan baik. Bukan hanya faktor nanti biasa makan. Nah, dari awal kehamilan itu adalah titik yang harus selalu menjadi perhatian terutama bagi para orang tua muda ya. Berarti sebelum anak lahir ya. Betul, itu kenapa sekarang pemerintah juga sudah menggalakkan akan generasi muda yang dipersiapkan untuk jadi orang tua yang nanti harapannya anaknya nggak bakal stunting gitu ya. Berarti gizinya bagus. Si ibu hamilnya ini ya. Bapaknya juga dong. Jangan cuma ibu-ibu. Kirain bapaknya enggak dong. Kan jadi partner. Iya benar-benar. Punya anaknya. Gimana iya. Ya, jadi pada saat hamil ibunya juga harus sehat dong ya. Karena pada saat pembentukan fetal atau janin disitulah dimulainya kualitas hidup seorang anak ya. Ada sel-sel saraf yang terbentuk, organ-organ yang terbentuk. Kalau ibunya kurang gizi, nggak bisa dong ya. Atau misalnya kualitas hidup ibunya itu depresi, tentu saja tidak bisa. Ya, jadi mental health juga perlu. Atau anak-anaknya itu usianya terlalu mepet-mepet, anaknya banyak, itu juga berpengaruh. Atau ibunya sendiri memang dari kecil juga stunting, ya jadi itulah stunting itu sebenarnya efeknya itu agak panjang ya. Nanti kita bicara juga lebih lanjut gimana sih efek stunting itu kok bisa panjang banget. Nah setelah dia dalam kandungan dengan kecukupan nutrisi yang baik, ibunya sehat ya, lalu lahirlah si anak kan. Jangan lupa untuk memberi asupan di hari-hari pertama dia baru lahir itu jangan sampai terabaikan. Ada ASI, UASI itu luar biasa ya, ASI itu nggak dijual. Kualitasnya itu jauh daripada susu formula manapun, meskipun memang pada kondisi tertentu ada yang membutuhkan lebih dari ASI atau ada yang tidak bisa tercukupi gizinya melalui ASI. Tapi jangan lupa untuk memastikan bahwa di awal kehidupan itu pasokan nutrisi dari ASI ataupun susu tambahan itu cukup. Nah, kadang-kadang terlalu santai ya ngasih anak, masih bayi ini, kapan dia minum ya mau, kalau nggak mau minum ya nggak usah. Tidak, tetap harus dipantau. Karena di 6 bulan pertama itu sangat pesat naik beratnya.
3 bulan pertama, lalu 6 bulan pertama sangat pesat naik berat. Sampai umur setahun. 2 tahun pertama kita harus tahu bahwa otak anak berkembang hampir 80%. 80%? Dari ukuran otak manusia dewasa. Bayangkan kalau nggak nyampe gitu ya. Oke, lalu selanjutnya. Baik dokter, sebelum dilanjutkan kita break dulu. Ternyata break ada yang mau lewat. Ada yang mau lewat, boleh. Udah ngantri. Ya. Baik pemirsa TVRI Jambi, tetap di program Hidup Sehat bersama Dokter Dewi ya. Kita masih ngomongin stunting nanti. Ini viral banget ya dok. Iya. Jadi seru banget pasti ngomongin stunting. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Wow, luar panas banget nih kayaknya ya, cerah banget ya. Tapi mudah-mudahan nggak menurunkan semangat pemirsa di rumah buat nyaksiin edukasi yang luar biasa sama Dokter Dewi, spesialis anak di siang hari ini ya. Kita ngomongin stunting pemirsa ya. Dan tadi sudah sedikit terjawab bersama Dokter Dewi. Anak itu bisa dikatakan stunting ya kalau tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala dokter ya. Ini semuanya nggak sesuai nih. Ternyata ada bukunya dan siang ini Dokter Dewi bawa bukunya loh, ada grafiknya. Tadi udah dikasih lihat sama kita. Dan buat ibu-ibu yang di rumah yang punya anak ya dok, pasti punya dong buku pink ya dok ya. Buku pink. Dan penting banget kata Dokter Dewi untuk memonitoring tumbuh kembang anak. Itu bisa di posyandu, bisa di puskesmas gitu dok ya. Nah kita ngomongin tadi sempat terjeda iklan tentang kok bisa sih anak kena stunting ya dok ya. Ternyata persiapannya nggak pas anak itu lahir aja ternyata pemirsa. Dari dalam kandungan udah harus dipersiapin. Nah kalau seperti itu dokter, ini hidup nih memang harus ada usaha perjuangan hidup ini dok ya. Iya. Gimana nih kalau sudah seperti ini udah dijelasin seperti ini kan akhirnya kita tahu nih, oh ini ternyata harus persiapan seperti ini. Jadi memang ya namanya hidup memang ada usaha lah ya. Punya anak juga ada usaha kita, tapi jangan lupa menikmati dong. Iya dong, pasti. Melanjutkan yang tadi. Iya, silakan dokter. Yang salah satu yang saya temui agak sering adalah kadang-kadang orang tua tidak sadar bahwa kalau anak itu sudah mendekati usia 4 bulan, kadang-kadang tidak cukup lagi untuk mengandalkan hanya ASI saja. Tidak selalu ya. Pada beberapa anak tapi beberapa anak kurang cukup sehingga pada titik itulah kita harus mulai mempersiapkan anak untuk siap menerima makanan pendamping ASI ya. Nah, makanan pendamping ASI ini memang sesuatu yang oleh beberapa orang itu waduh, gimana nih siapinnya? Gimana nih tambah repot, padahal kan kemarin enak banget, mau minta minum, minta apa tinggal dicolok di mulutnya. Tinggal dicolok aja dok. Cocok di mulutnya gitu kan ya. Nah pada dasarnya sih kalau kita baca di buku ini semua ada ya. Di halaman, untuk ini buku KIA terbaru ya, di halaman 83, 84 itu. Ini bagus sekali, jadi ini buku bukan buku keluaran pertama ya. Ini buku sudah direvisi berulang-ulang. Dan sekarang revisinya semakin lama semakin baik. Semakin baik. Ya, semakin baik. Coba kita lihat tuh di halaman 89. Ada loh cara membuat MPASI, bagaimana memberikannya. Sudah ada tutorialnya ternyata. Jadi punya buku ini sering-seringnya nggak dibaca memang. Biasanya dong dibawa mau pergi, pas pulang dimasukin lagi ke lemari. Iya, dimasukin takut hilang katanya. Tapi kadang-kadang juga ketinggalan gitu ya, atau hilang juga kadang-kadang. Tapi itulah, tolong dibaca karena bagus banget loh. Kita minimal kalaupun baca ini sudah bisa dapat bayangan bagaimana seharusnya memberi makan anak dan bagaimana cara supaya anak itu mau makan gitu ya. Jadi jangan sampai dia nggak teratur, nggak dibiarkan ada siklus lapar kenyang. Siklus lapar kenyang tuh penting. Kadang-kadang kasihan nih makannya cuma bisa dikit, ya udahlah kita cicilin dikit-dikit.
Setiap 15 menit kasih makan, kasih minum susu. Padahal dengan demikian anak nggak lapar. Terus kita mengharapkan anak makannya lahap, ya. Atau nih dia dibiasain makannya itu sambil nonton, ya terdistraksi lah dia. Iya, dia kalau nggak nonton nggak mau makan. Ya itu kadang-kadang menjadi senjata terakhir. Tapi kalau boleh, betapa sehatnya anak itu makan ya makan itu menyenangkan ya. Dibuat menyenangkan makan itu bersama keluarga. Yang lain juga makan, jangan nonton juga ya makannya. Jadi anak itu jadi senang, makan itu seperti suatu kegiatan yang bisa membuat happy. Ya, dan dia nggak sendirian. Kadang-kadang anak-anak di usia 9 bulan ke atas sudah nggak mau lagi makan itu beda sama orang lain. Piringnya beda, dia bilang makanannya nggak enak loh. Makanya di waktu yang berbeda sama orang tua sama kakak-kakaknya nggak seru kan? Nggak seru, dia malah pingin makanan mereka. Tapi itulah, jadi kita harus melatih supaya sejak dimulainya MPASI, anak itu biasa makan dengan terjadwal. Ada siklus lapar kenyang, biasa makan dengan senang, dan dengan kenaikan tekstur dan jumlah yang bertahap. Pada saatnya nanti di usia 1 tahun harapannya sudah bisa makan makanan rumah tangga seperti ayah ibunya, kakak-kakaknya, dan bisa makan bersama. Nah, disitulah tercipta memang suatu lingkungan yang mendukung untuk anak suka makan. Anak bisa makan makanan menerima dengan lebih baik. Ya, itu kenapa sebagai orang tua memang latihannya untuk makan itu bukan cuma anaknya. Orang tuanya, tapi bapak ibunya juga ikut berlatih. Iya, ikut latihan juga. Tapi ya, akan mendapatkan manfaatnya pada saat nanti di usia yang lebih besar, 1 tahun, 1,5 tahun. Kalau sudah terbiasa teratur, sudah terbiasa dengan pola makan yang baik, dia akan tercipta sudah akan tercipta suatu lingkungan pemberian makan yang mendukung, kondusif. Tapi makanannya juga yang dimakan nggak basing dong Dok ya, maksudnya harus tercukupin juga. Betul, dong. Nah apa aja nih komponen-komponennya Dok? Kalau di buku Pink kan udah ada tuh ya tutorial MPASI. Nah kalau sudah beranjak ke di usia 1,5 tahun ke atas nih Dok, udah menjelang 2 tahun, biasanya nih ya tantangan orang tua lagi. Curhat nih ceritanya. Curhat ya. Udah tahu jajan, udah tahu coklat, udah tahu es krim, yang bisa membuat perut si anak ini jadinya kenyang. Dan enggak nih anak tersebut buat makan nasi, makan telur ya. Artinya kan ada komponen-komponen yang dimakan itu yang harus terpenuhi, sepertinya proteinnya, karbohidratnya. Nah gimana tuh Dok? Ini apa aja yang harus dipenuhin? Apa? Siap. Ini gimana nih jawab tantangannya ini? Betul ya. Gitu. Iya, jadi pola pemberian makanan yang kurang ideal ya, itu memang adalah PR kita bersama. Ya, bukan PR keluarga per keluarga aja kok, tapi pada dasarnya menjadi PR juga untuk secara negara dan secara dunia pada dasarnya. Kenapa? Karena tantangannya memang bukan cuman kualitas gizi yang rendah itu bukan cuma bikin berat badan kurang dan stunting, tapi juga berat badan berlebih dan kedepannya kurang bagus. Kurang bagus obes ya. Betul, jadi memang menjadi PR kita bersama bahwa kita harus membiasakan pola hidup yang teratur dengan kualitas gizi yang ideal. Ya, mendekati ideal, semakin mendekati semakin bagus. Jadi kalau istilah snack ya, zaman saya ini memang suatu pemahaman yang salah satu jenis pemahaman lama kuno yang masih dianut beberapa orang dan sebenarnya salah. Saya dulu berpikir begitu. Saya tahu nih arahnya kemana. Nah, iya. Kalau kita bilang ini ya 3 kali makanan utama, 2 kali makanan pendamping atau snack. Snacknya dipikir itu yang beli di warung, padahal nggak juga ya. Snacknya itu kalau boleh snack yang bergizi, mengandung protein, mengandung lemak karbo yang seimbang ya. Nih, kalau boleh dibuat sendiri lebih sehat. Kalau beli di luar pilih-pilih deh. Memang snack yang mengandung itu semua bergizi. Jadi pada saat makan snack itu juga ada jamnya. Jamnya seperti jam makan utama. Jadi dia nggak harus
cemil-cemil, enggak harus yang crispy-crispy, enggak harus yang rasanya pakai micin-micin, enggak harus. Namanya snack ya makan, hanya saja memang beda dengan makanan utama. Kalau makanan utama ada mungkin makanan pokoknya, nasi atau apa, ada lauknya, ada sayurnya. Kalau dibuat mungkin ya cuman semangkok, katakanlah pastel tutup gitu ya. Itu kan snack juga, atau kue lumpur itu kan snack juga, tapi memang lebih padat gizi dan bukan cemil-cemil dengan waktu-waktu yang lompat-lompat. Ya di jam itu selama 20-30 menit sudah itu ya kembali kita nggak makan apa-apa lagi, minum air aja. Kita laparkan diri kita laparkan anak kita selama 2 jam 3 jam senggang waktu itu supaya nanti pada saat jamnya makan lagi dan makannya karena lapar bisa lebih habis gitu ya. Jadi kita memang harus mengelola kembali lah pola diet kita pola ya. Diri kita. Jadi kalau dengerin Dokter Desi ini pemirsa ya, ternyata tidak hanya anak yang harus dibiasain ya. Betul dong. Orang tua juga ternyata. Berarti kalau orang tua juga harus dibiasain di luar sana biar bisa mengedukasi si anak. Banyak juga yang salah dong dok. Kalau udah kayak gini ngerasa tersindir. Tenang aja Jeffrey, saya pun juga belajar lagi kok. Iya, namanya ilmu pengetahuan tuh berkembang. Belum lagi nih dok, tantangannya si anak ini kalau udah menjelang 2 tahun ke atas udah bisa buka kulkas sendiri. Betul. Tuh gimana tuh? Ya kan? Ya itu dia. Tapi gini, kalau kita biasakan anak kita ngerti apa yang baik untuk dirinya dan yang kurang baik, kedepannya dia akan menjadi anak yang mindful ya. Sekarang itu istilahnya mindful eating. Jadi dia itu tahu ya ini enak memang, tapi ini kurang baik gitu ya. Benar, memang yang namanya ideal seperti itu ada aja, namanya tantrum, namanya ngambek, terus pasti dong itu dok. Tapi itu tantangan kita bersama ya. Dalam arti kita tetap konsisten, tapi tentu saja jangan kehilangan masa-masa untuk menikmati perkembangan anak-anak. Itu adalah proses yang harus kita lalui. Ini menarik banget nih dok ya, apalagi tumbuh kembang, ngomongin tumbuh kembang ya. Kalau memang kasus stunting ini udah dari zaman dulu sekali. Dari zaman dulu nggak sih dok? Harusnya, cuman memang menjadi perhatian lebih dalam. Ini beberapa tahun terakhir ini ya. Dalam 5-10 tahun terakhir. Benar sekali dok. Terutama saat kita melihat teman-teman kita di negara Asia yang lain, yang dulunya sama pendek dengan kita, bahkan lebih pendek dari kita, ternyata sekarang ganteng-ganteng, cantik-cantik dan tinggi-tinggi. Ternyata dokter pecinta juga ya. Iya dong. Pecinta K-pop juga sekarang. Baik dokter, ini ngomongin stunting. Gimana nih Indonesia dan Jambi pada hari ini ya? Hari ini gimana? Dari sisi kacamata seorang dokter spesialis melihat kasus stunting yang ya viral juga nih. Betul. Gimana? Ya, saya sendiri update data aslinya belum terlalu memperhatikan. Tapi tahun 2018 menurut riset data kesehatan itu 1 dari 3, 2018-nya 1 dari 3 anak Indonesia itu katanya masih stunting. Meskipun datanya memang ada perbaikan ya, tapi ya masih menjadi tantangan. Di Jambi sendiri. Nah, gimana Jambi dok? Baru ada berita dalam 6 bulan terakhir kalau tidak salah di kota Jambi 6 bulan terakhir ini ada peningkatan kasus stunting. Tapi tunggu dulu, memang mungkin ini kasus lama yang seperti yang gunung es. Kenapa jadi terdetek? Karena petugas kesehatannya sudah semakin aware. Mereka jemput bola, mereka mengajak ibu-ibu untuk lebih giat mengecek kesehatan anak-anaknya, dan ternyata didapati memang jumlahnya meningkat. Jadi ya wajar aja kalau didapat lebih banyak. Tapi ini sesuatu yang sebenarnya harus dipandang sekaligus dari sisi kewaspadaan sekaligus sisi positif, bahwa kita semakin waspada, kita semakin aware, dan kita harusnya semakin semangat untuk memperbaiki kondisi ini. Iya. Tapi 6 bulan terakhir ada peningkatan ini berarti ya? Iya, betul. Ada peningkatan, waduh. Wah, seru nih. Gak apa-apa. Seru nih dokter. Kita masih usaha ya. Oke, jadi ngomongin berat badan, tinggi badan ya, lingkar kepala. Ini yang bahas masalah stunting ini dokter. Oke nih, si anak udah divonis medis stunting. Upaya pertama atau langkah pertama yang harus kita kejar nih, apa dulu nih dokter? Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa perkembangan anak paling pesat itu di awal-awal kehidupan, 1000 tahun pertama kehidupannya. Berarti kalau udah lahir ya sampai 2 tahun, karena hitungnya mulai hamil. Nah,
harapannya begitu anak lahir selalu dievaluasi. Jadi inilah ujung tombak kita ya, ibu-ibu ini. Jadi para ibu-ibu dan petugas kesehatan yang ada di luar sana, petugas posyandu, ibu-ibu bidan di puskesmas, andalan kami gitu ya. Sehingga kalau nanti ada yang mencurigakan, nah berat badannya tidak naik, berat badannya turun, nah jelas-jelas lah itu mencurigakan, harus evaluasi 2 minggu. Atau naik tapi tidak ada kuat ya, naik tapi tidak mengikuti kurva, nah itu harus waspada. 2 minggu kemudian tidak naik, 2 minggu kemudian kontrol lagi, ya harus rujuk setelahnya kalau tidak ada perbaikan. Nah lalu usahanya tentu saja dengan menambah asupan nutrisi. Sebenarnya stunting itu bukan semata-mata nutrisi yang dimakan kurang ya. Ada juga sebab-sebab lain, seperti contohnya infeksi yang berkepanjangan ya. Lalu ada juga anak-anak yang penyerapannya kurang baik karena faktor-faktor kesehatan juga yang lain, dan ada aspek-aspek lain yang harus dipertimbangkan. Tapi apapun itu, bila didapati berat badan yang naiknya itu berat, kita memang sebaiknya evaluasi 2 minggu, lalu kalau nggak naik juga konsultasikan ke dokter spesialis anak. Karena kita sebagai dokter spesialis anak memang diberi PR juga. Diberi PR juga, awas ya, jangan sampai anak Indonesia ini keterusan. Gizinya kurang, berat badannya naiknya kurang bagus, sehingga stunting. Harapannya makin membaik kualitas generasi muda kita. Kita break dulu dokter. Oke pemirsa, tetap bersama TVRI Jambi dalam program acara Hidup Sehat. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Masih bersama Dokter Desi, spesialis anak hari ini pemirsa ya. Ternyata dokter spesialis anak masih ada PR kata Dokter Desi. Ternyata harus gimana nih menjaga tumbuh kembang anak nih, anak-anak Indonesia, untuk mencapai generasi emas nih. Iya. Amin. 2045 dok. Amin ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kasus stunting cepat menurun lagi dokter ya. Tapi kalau untuk secara universal Indonesia aja dok, gimana dok? Tadi kan gitu ngomong Jambi ya, 6 bulan terakhir ada sedikit peningkatan nih. Takutnya nih gunung es kata dokter Desi ya. Nggak terdetek, ini baru terdetek ternyata nggak selesai nih yang kemarin-kemarin. Belum termonitoring nih gitu. Kalau buat Indonesia nih, dari Sabang sampai Merauke, gimana nih kasus stunting cukup menjadi perhatian juga? Iya dong, tentu saja dong, karena ya itu tadi ya, kalau sudah terdeteksi stunting terbaik itu sebelum usia 2 tahun ya kan? Ya. Karena begitu terdeteksi sebelum usia 2 tahun, lalu dikoreksi, harapannya tumbuh kejarnya akan sama seperti anak yang kurang lebih tidak stunting, dia akan mencapai potensi terbaiknya dari tinggi badannya, dari tumbuh kembangnya yang lain ya. Lalu kalau kenapa sih kok Indonesia ini gitu banget stunting ini ya? Karena memang begini. Padahal mau ngapain coba? Protein ada tempe, iya dong ya. Ada tahu, itu kan akrab banget sama makanan kita Indonesia ya. Betul. Kenapa? Karena ya itu tadi, harusnya tuh penanganannya itu ya mau dibilang susah enggak juga, relatif mudah asal mengerti. Jadi memang pola pikirnya dulu yang kita perbaikin ya, lalu usahanya dong kita tambah. Dan pemerintah sudah cukup support ya dengan mengadakan screening stunting yang lebih kontinu, pemeriksaan bayi baru lahir yang lebih intensif, lalu juga ada buku-buku khusus untuk bayi-bayi kecil ya. Dan juga kita ini sekarang sedang menggalakkan dimanapun kalau ada stunting akan dapat bantuan untuk menaikkan gizinya gitu ya. Nah, kenapa sih stunting ini gitu banget gitu ya di Indonesia apalagi? Ya itu tadi karena kita lihat negara tetangga kita bisa loh. Tinggi-tinggi, cantik-cantik, langsing-langsing, ganteng-ganteng ya. Mancung-mancung gitu. Stunting itu efeknya bukan cuman pada saat ini menjadi pendek gitu aja, enggak. Implikasi dari stunting itu ya berarti kalau dia stunting,
karena modalnya kurang, biasanya daya tahannya itu nggak bagus, sering sakit, ya sering sakit. Lalu kalau dia modalnya kurang, itu tadi kita sudah ngomongin perkembangan otak, berarti otak itu perkembangannya kurang bagus sehingga kecerdasannya dalam hal intelektual, emosi itu juga kurang bagus nantinya. Artinya kalau stunting dibiarkan. itu tidak hanya ngomongin masalah hari ini. Betul. Tapi bisa 20 tahun ke depan dong. Benar. Dan satu lagi, jangan salah ya, ini penemuan penelitian yang sudah diadakan, anak-anak yang stunting juga punya resiko kedepannya gangguan metabolik. Loh, dulunya kurus kok, gedenya diabetes, hipertensi, ada ternyata hubungannya. Jadi pembentukan anak di usia awal ini dengan gizi yang baik dan optimal itu ternyata sangat mempengaruhi masa depan anak itu 10, 20, 30, 40 tahun kemudian. Dan tentu saja masa depan generasi muda di masa mendatang. Itu kenapa kita sangat-sangat PR banget sih berusaha keras untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Ya. Baik dokter, mungkin bisa diberikan juga edukasi kembali nih buat ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda nih, ibu-ibu milenial lah ya. Kalau Gen Z kayaknya belum jadi ibu-ibu nih dok. Ibu-ibu milenial mungkin di luar sana ya. Ternyata boleh ditekankan kembali dokter bahwa persiapan ini sang anak ini tidak hanya pada saat lahir saja si anak, tapi dalam persiapan dari ibu hamilnya ini. Iya. Nah, mungkin bisa disederhanakan dokter. Pada hamil banyakin makan apa gitu. Ya. Nah, terus nih si anak lahir udah selesai nih MPASI ya. Ini apa aja nih komponen-komponen, mungkin bisa langsung disebutin. Oh, mungkin kalau proteinnya mungkin tempe tahu nih, tidak hanya telur aja gitu. Nah, gimana nih? Biar lebih bisa, mungkin kalau yang mau catat ya silakan mencatat ya. Boleh, sambil kita nunggu nih penelpon di rumah yang mau bergabung bersama Dr. Desi ini di siang hari ini ya. Jadi bisa langsung telepon, bisa langsung dialog sama Dr. Desi. Gimana dok? Silakan dok. Jadi ibu-ibu moms ya, katanya kalau milenial mungkin panggilnya moms gitu ya. Atau mami Momski, mami gitu ya. Banyak banget tuh jajannya dok. Mahal jajannya kalau mami. Kok curhat gitu ya. Nggak boleh, itu tanggung jawab seorang ayah. Gitu ya. Jadi memang kita sebagai ibu-ibu itu mengemban tugas yang penting. Iya. Itu kenapa bapak-bapak harus selalu mendukung kita. Iya benar banget. Okay. Harus support system banget. Betul, support system. Jadi sejak anak-anak kita dalam kandungan memang itu harus dijaga baik-baik ya. Jadi gizi harus terpenuhi, dengan demikian berarti kita boleh selalu juga evaluasi kehamilan kita ke puskesmas, posyandu atau mungkin ke dokter ahli kandungan kebidanan ya, supaya di evaluasi selalu kenaikan berat yang bagus, bukan hanya naik tapi juga dievaluasi kecukupan gizi, vitaminnya, ya makanan bergizinya. Begitu mendekati hari-hari kelahiran, lebih sering lagi kontrol karena di situ adalah masa-masa di mana kita harapkan proses kelahiran itu berjalan mulus tanpa penyulit ya, karena kalau ada penyulit juga pasti akan mempengaruhi tumbuh kembang si anak ya. Begitu anak lahir, siapkan ASI, siapkan mental tentu saja ya. Dari awal tadi harusnya siapkan mental. Jangan sampai ibu-ibu kita yang hamil atau melahirkan itu agak-agak depresi, karena itu juga berpengaruh pada kesehatan dirinya dan kesehatan anaknya, berpengaruh pada kesehatan bayinya, karena produksi ASI yang berkualitas butuh ibu yang gembira, ibu yang makannya oke ya. Dan juga meskipun ada susu tambah, ibu yang bisa mengawasi anak itu ya ibu yang gembira gitu loh ya, bapak-bapak. Ini untuk bapak-bapak juga. Nah, pada saat anak sudah memasuki usia 4 bulan, 6 bulan, pada saat itu, sebelumnya pada saat menyusui, pastikan bahwa ada tambahan-tambahan yang terpenuhi seperti vitamin-vitamin. Ibu menyusui minum vitamin oke, supaya kualitas ASI-nya juga lebih bagus, meskipun makronutrisinya juga harus terpenuhi ya. Anak-anak yang minum ASI eksklusif juga perlu tambahan beberapa hal seperti zat besi, vitamin D, dan itu bisa dikonsultasikan dengan ahli-ahli kesehatan yang ada di pusat-pusat kesehatan. Mendekati usia 4-6 bulan tadi, dia akan mulai makan MPASI. Mari kita bersiap-siap untuk membuat MPASI yang berkualitas, bukan cuman karbo. Ya, zaman dulu pisang dikerok
aja. Iya bener. Oke sih, pisang dikerok. Pakai susu dikit dok. Pisang dikerok tanpa susu waktu itu. Tanpa susu dok ya? Kalau zaman saya udah pakai susu dok. Udah pakai susu bagus lah generasinya, karena saya masih pisang kerok ya. Itu nggak ada protein yang terlalu tinggi, jadi cuman karbo doang. Direbus dulu nggak kalau dokter nih pisangnya? Boleh, rebus dulu boleh, nggak direbus boleh. Tapi gini maksudnya, MPASI itu harus berkualitas. ASI itu berkualitas, dia mengandung protein, karbohidrat, lemak dalam komposisi yang sangat bagus, sangat seimbang. Kalau kita lanjutkan dengan MPASI yang kurang berkualitas, tentu saja jadi penurunan kualitas dong. Padahal ASI-nya pada saat itu hanya mencukupi sekitar 70%, sekitar usia 6 bulan itu. Berarti MPASI-nya harus ada mengandung juga protein juga, lemak juga, karbo juga, ya. Dan itu supaya tahu gimana, baca buku ini ya, dan konsultasi juga kepada petugas-petugas kesehatan. Dan itu harus naik tekstur, karena kalau saring terus sampai usia setahun, ya nggak akan dong naik berat ya, harus naik tekstur, saring terus. Atau kadang-kadang karena sering nenen ya, ini ya istilah nenen ya mama. Kalau anak ASI nenen itu kadang-kadang kalau di usia 6 bulan harus mulai diatur, jangan dikit-dikit nenen, karena itu mengganggu juga nafsu makan, kenyang nenen. Padahal nenennya kadang-kadang itu bukan karena lapar, ingin PW aja. Bener, dimainin aja dong. Iya, nah itulah yang sering saya temui juga, yang mengganggu pola makan sehingga akhirnya makannya nggak mau gitu ya. Nah, jadi jangan lupa untuk selalu memantau berat badan, mengevaluasi apa yang dimakan. Kadang-kadang anak nggak mau makan wajar, ya. Kadang-kadang GTM wajar. Wajar dok ya? Wajar dong. Tapi jangan menyerah. Ya, tetap kita berusaha membiasakan anak makan, dan ingat makan tuh harus happy. Jadi kita harus pantau anak ini sudah lapar belum juga. Kalau masih kekenyangan yang percuma juga dikasih ya. Tapi ya jangan dibiarkan kekenyangan itu tadi ya. Jadi kita harus namanya itu responsif terhadap sinyal lapar anak, dan kita juga berusaha menciptakan siklus lapar kenyang itu dengan baik. Dan jangan lupa tidur malam. Tidur malam itu penting untuk anak-anak. Kalau udah jam 8 atau jam 9, usahakan anak udah tidur. Karena hormon itu berpengaruh pertumbuhan. juga dokter ya? Dong. Hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan itu terbaik di jam-jam 11 malam sampai jam 2 malam muncul pada saat anak tidur dalam. Artinya di jam 9, jam 10 anak udah harus tidur? Jam 9 bahkan jam 8, 2-3 jam sebelum jam 11 itu sudah tidur dalam, sehingga pada saat jam 11 anak sudah tidur dalam, hormon pertumbuhan itu bisa bekerja ya. Jadi membiasakan tidur dengan teratur juga adalah salah satu hal penting bila ingin anak kita sehat dan bertumbuh dengan baik. Bebas dari stunting. Bebas dari stunting. Baik, pemirsa tetap bersama program Hidup Sehat, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari menjelang sore. Ini udah menjelang sore ini dok ya, dari siang tadi udah menjelang sore gitu ya. Udah gak kerasa, hampir 1 jam kebersamaan kita ternyata ya. Dan sepertinya masih pada sibuk nih, belum mau bergabung bersama kita di sini ya. Kita masih ngomongin stunting pemirsa, tadi sempat disinggung nih sama dokter Desi ya, ada masalah gadget. Ini kan tentu gadget menjadi senjata utama ibu-ibu milenial sekarang ya. Kalau Gen Z belum ada yang jadi ibu-ibu deh kayaknya. Entah deh, kalau Gen Z yang periode awal ya kayaknya udah ada yang jadi ibu-ibu belum ya. Nah, ibu milenial nih, ini gadget jadi senjata utama nih. Sangat terbalik dengan dokter bilang tadi bahwasanya makan harus happy, makan harus seneng. Makan ini bisa menjadi suatu kebiasaan di mana siklus lapar kenyangnya kalau dibentuk dengan baik. Tapi kalau gadget mungkin bisa menjadi pengaruh yang signifikan nggak nih dok terhadap anak menikmati makanannya? Gitu. Apalagi nih yang ditonton misalnya makannya cuman telur ya, direbus. Tapi yang ditonton mungkin ya ayam crispy, burger, es krim kan. Wah ini nggak relate banget nih, yang saya makan cuman rasanya telur digoreng atau telur direbus. Tapi yang saya lihat ini kayak gini, mama saya maunya yang ini gitu. Jadi gimana nih dok?
Iya, wah ini pertanyaan yang super susah sebenarnya ya. Super susah. Tapi PR nih. PR. Iya betul. Dan ini bukan hanya tantangan untuk orang tua para balita ya. Iya. Buat orang tua yang anaknya lebih gede juga menjadi tantangan lebih lagi ya kan. Anak SD usia 3 tahun nih udah 8 tahun ke atas ini. Udah ngerti ya, udah ngerti. Iya, jadi kita mulai dari yang kecil dulu. Itulah kenapa ya kalau boleh dari kecil itu gadget itu ya memang kita sekarang hidup nggak mungkin ya nggak pakai gadget ya. Yeah. Tapi memang kalau anak-anak kita terlalu terbiasa dengan gadget, ya selain ini di luar dulu deh, di luar makan. Gadget yang berlebihan itu istilahnya overstimulasi. Biasanya anak kecil di bawah 2 tahun atau di bawah 5 tahun yang terlalu sering nonton itu akan menjadi terlambat biasanya bicaranya, meskipun nggak selalu, ya, karena mereka overstimulasi, apalagi kalau yang ditonton tuh bilingual atau lebih. Nah, dianggap bahwa itu informasi, tapi informasi yang ditangkap secara berlebihan itu juga kurang baik ternyata untuk pertumbuhan anak. Untuk makan sendiri gimana? Ya, kita ini berusaha keras memang ya, berusaha keras supaya makan itu adalah situasi yang menyenangkan, tanpa gadget. Tetap menyenangkan. Nah, kalau itu kalau itu dilatih dari kecil, harapannya nggak akan sesusah itu nanti kalau udah gede, ya. Jadi dia makan memang mau makan gitu. Dan orang-orang zaman sekarang yang kadang-kadang itu makannya lepas kontrol adalah orang-orang yang makan tidak terbiasa merasakan makan sebagai sesuatu yang nikmat, mindful. Jadi kalau makan tuh sebenarnya idealnya saat kita ngunyah, oh ini ngunyah nih rasa nasi nih. Oh ini ngunyah ini sedang ngunyah si timun nih, sedang ngunyah sayurnya. Oh ini sedang ngunyah telurnya gitu ya. Jadi harus pakai rasa ya. Iya, jadi dan itu akan melatih indera sensorik seorang anak juga, karena lidah ini juga penuh loh dengan indera-indera sensorik. Itu membuat sambungan sel-sel saraf ya, sinaps saraf itu juga sangat baik. Karena dia terbiasa merasakan berbagai macam rasa. Memang tidak selalu langsung suka, tapi katanya perkenalan itu harus berulang kali, jangan putus asa. Nah, gadget di kemudian hari juga kurang baik, karena pada saat kita makan, dan kita sambil nonton nih istilahnya, akhirnya kita tuh tidak terlalu kontrol dengan siklus tadi, lapar kenyang. Seharusnya kalau kita kenyang, kita punya sinyal, nggak makan lagi, udah cukup. Siklus lapar kenyangnya sudah terlatih dan kita sadar, aware bahwa kita sudah kenyang. Pada saat kita teroverstimulasi oleh gadget, kadang kita lupa dengan rem itu. Sudah kenyangnya itu lupa remnya, jadinya makan berlebihan. Nah, makan berlebihan ujung-ujungnya itu tadi, jadi kelebihan berat badan, penyakit-penyakit metabolisme akan mengancam ya. Jadi memang penggunaan gadget ini sesuatu yang kita perlu kendalikan ya untuk anak-anak yang di bawah usia. Bisa. Ya, kita usahakan sebisa mungkin. Tapi memang, bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Kita, ini menjadi PR nih buat ibu-ibu di sana. Memang ya itulah kenapa orang tuanya memang harus kita. Ini nggak hanya ibu-ibu sih. Iya, harus bapak-bapak juga, harus kompak. Jangan sampai ibunya ya, bapaknya nanti diserang sama Betul, ibu-ibu. ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya lah ya. Tapi singkat saja dokter, terakhir, stunting berbahaya nggak? Oh, tentu saja. Berbahaya dok ya? Itu bila dibiarkan berbahaya, ya. Karena mengganggu kekebalan, mengganggu kecerdasan, mengganggu kualitas hidup di masa dewasa, ya. Jadi kalau boleh jangan stunting, ya. Baik. Harus gitu. jangan stunting. Jadi kalau bisa jangan sampai stunting lah ya. Ya, dan itu dia, stunting nggak terjadi 1-2 hari. Stunting itu butuh waktu supaya sampai stunting. Biasanya berat badan dulu yang nggak naik. Jadi harus selalu dievaluasi minimal setiap bulan untuk anak-anak kita. Baik, terakhir dokter, mungkin ada pesan-pesannya buat pemirsa di rumah dan ibu-ibu tentang stunting ini. Terakhir saja dok. Siap. Sedikit. Jadi ibu-ibu dan para orang tua, termasuk ayah-ayah juga ya. Ayah-ayah juga. Jangan lupa untuk memeriksakan anak-anak kita, terutama yang berusia di bawah 2 tahun. Minimal setiap bulan bawalah anak-anak kita ke pusat-pusat kesehatan. Boleh ke posyandu, ke puskesmas, bahkan ke rumah sakit. Untuk memastikan mereka bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam hal ini
bukan hanya berat badan, tapi juga tinggi badan, lingkar kepala, dan kebisaannya berkembang sesuai dengan waktunya. Dan bila ada sesuatu yang dirasa kurang enak dengan anak kita, misalnya cemas begini begitu, ibu-ibu kan jadi juga bisa berkonsultasi dengan para ahlinya ya. Karena memang usia 2 tahun di bawah itu adalah usia-usia emas, 1000 tahun pertama kehidupan, dari awal kehamilan sampai menjelang 2 tahun. Itu kita harus optimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak kita supaya menjadi anak-anak generasi emas yang berkualitas gitu ya. Mudah-mudahan ya dok ya. Amin, amin. 2045. Amin. Wah, mudah-mudahan kita menuju ke generasi emasnya Indonesia 2020. Terima kasih banyak dokter, gak kerasa nih. Iya ya, gak terasa ya. Udah 1 jam loh. Kita ngobrolin masalah stunting. Pengennya kalau ngomongin stunting gak ada habisnya deh. Iya, gak ada habisnya ya. Apalagi yang baru-baru ini ya, anak-anak kecil udah dicuci darah. Tapi next kita bahas lagi besok-besok ya. Ini ngomongin anak-anak memang nggak ada habisnya, apalagi sama spesialis anaknya langsung. Terima kasih sekali lagi Dokter Desi. Sama-sama, udah menemani kebersamaan TVRI Jambi bersama seluruh pemirsa TVRI Jambi. Mudah-mudahan bermanfaat tayangan kita pada hari ini pemirsa ya. Dan akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri pada hari ini. Dan ingat, stunting itu berbahaya. Stunting itu berbahaya. Tidak hanya hari ini, tapi bisa sampai 20-30 tahun akan datang. Akhirnya, terima kasih. Saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.